Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh wa lakash syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh alaniyatuhu wa sirruhu fa ahlun anta an tuhmad wa ahlun anta an tu'bad wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa 'azzim wa faddil wa jallil ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna sahla idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, masyayikh, asatidz, tokoh masyarakat, wabil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahman. Hadir tengah-tengah kita Ustaz Fakhruddin beserta seluruh jamaah. Hadir juga imam kita, pas giliran aku hilang terus dia nih. Pas giliran kita datang hilang imam kita. Jadi imam rawatib kita di Masjid Baitur Rahman ini, Ustaz Dondi. Mudah-mudahan kita semuanya hadir dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi jamaah inti semua, sebagaimana doa daripada imam kita. Alhamdulillah, memang salah satu rahasia kemuliaan bulan Ramadan ini adalah fa'innahu syahrul muwasah. Karena bulan Ramadan itu bulan pembinaan kajian. Jadi banyak diadakan majelis taklim. Tapi kalau masjid ini tidak nunggu Ramadan memang. Sebelum Ramadan memang sudah ada kajian. Setiap ada malam Ahad, ada setiap subuh Ahad itu. Memang dari dulu sudah ada. Nah, bertambah lagi bulan Ramadan ini bertambah banyak lagi kan. Karena memang bulan Ramadan itu syahrul muwasah, bulan pembinaan. Jadi banyak tempat-tempat melaksanakan pembinaan majelis taklim. Instansi-instansi juga mengadakan majelis taklim. Ini instansi-instansi. Ada cerita lucu, bukan bagi aku sih sebenarnya, tidak perlu lucu nih, cuma jadi berkesan bagi aku. Ketika mengisi di salah satu BUMN ya, BUMD itu sudah lama terjadi, tapi alhamdulillah sudah baik sekarang. Dulu ketika saya ngaji, ngisi tausiah subuh Ahad, subuh Ramadan ini, pas nak masuk, dah acak masuk, ada pelang. Dulu itu kata sapamnya, nyerahkan KTP dulu, baru baca masuk. Aja Pak, aku ini bukan nak ini, aku ini diundang untuk ceramah, bukan aku nak ada gawe itu bapak itu yang ada gawe dengan aku ini. Dia dah cak masuk Pak, kalau kata KTP. Aja aku mak manun. Kita lah pakai macam itu saya. Yang apa? Ulama tu sama cak pakai hari betul. Tak pernah ada yang cak begini je guna anun. Dah cak masuk dengan KTP. Kita mengisi ceramah, bukannya ada gawe apa. Diundang oleh masjid. Aja aku cak ini Pak, daripada kita berdebat bulan puasa subuh-subuh ni tak lemak kan? Dah lemak berdebat betul puasa. Jadi cak ini deh. Ini dia peci aku, ini dia salahku, kamu yang ceramah. Ujungnya ada berubah. Baru macam masuk. Itu pengalaman. Sama-sama melaksanakan tugas kan. Tugas dia memang itu jago keamanan. Tugas kita ceramah. Jadi ambil jalan tengah daripada ribut. Tidak. Ini dia peci aku, ini dia salnya, ini dia pakailah bapak ceramah sana. Aku ke telepon, aku tidak datang, diganti oleh satpam. Bapak Ibu, kita lanjutkan ya, majelis taklim kita. Kalau nak nanya dipersilakan. Tidak nunggu sampai habis nak nanya. Tidak sampai, kalau setiap biasa jam 6 sampai matahari kejimuan. Tidak tahu kalau hari ini apa sampai sore, tidak tahu juga aku. Kajian kita. Kita sudah masuk ke surah Al-Baqarah ayat 248 ya, 248. Kita tafsirkan dengan tafsir Tarbawi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال لهم نبيهم إن آية موته أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Surah Al-Baqarah 248. Wa qala lahum nabiyyuhum.
berkatalah kepada mereka nabi mereka, inna ayata mulkihi, tanda-tanda wong ini bakal jadi raja untuk memimpin kalian, ayyatiyakumut tabut, didatangkan kepadanya tabut, fihi sakinatun, di dalamnya mengandung sakinah, wa baqiyatun, dan sisa-sisa peninggalan, mimma taraka alu Musa wa alu Harun, yaitu peninggalan daripada keluarga Musa dan keluarga Harun, tahmiluhul malaikah, yang dibawa oleh malaikat, inna fi dzalika laayatan lakum, sesungguhnya yang demikian ada pelajaran, tanda-tanda bagi kalian, in kuntum mu'minin, kalau kamu mengetahui. Itu terjemahannya. Nah, tafsirnya bukan itu ya. Tafsir beda dengan terjemah. Misalnya kalau kita tafsirkan siratal ladzina an'amta alaihim, misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau terjemahannya jalan orang-orang yang engkau beri petunjuk, jalan orang yang engkau beri nikmat, an'amta alaihim, ghairil maghdub, bukan jalan orang yang engkau murkai, waladdallin, bukan juga jalan orang yang engkau sesatkan. Itu terjemah. Kalau tafsirnya tidak itu. Siapa orang yang mendapat nikmat itu? An'amta alaihim itu siapa? Itu tafsir mainannya. Ghairil maghdub, siapa orang yang dimurkai Allah itu siapa? Waladdallin, dan siapa orang sesat itu? 3 macam pembahasan dalam akhir surah Al-Fatihah. Itu kalau tafsirnya beda dengan terjemah. Kalau terjemah yang dibaca dari terjemah. Nah, tafsirnya wa qala lahum nabiyyuhum, berkatalah kepada mereka di situ adalah Bani Israel, berkatalah kepada mereka nabi mereka. Dalam kitab tafsir dikatakan nabi mereka Syam'un. Jadi nabi Syam'un ini nabi transisi antara Musa dengan Daud. Antara jauh Pak ini nih, jauh jaraknya. Transisi antara Musa dengan Daud. Dalam Quran kan ada nabi yang disebutkan namanya. Ada juga tapi yang Allah tidak sebutkan namanya. Ada yang kami qasasna alaik, ada malam naqsus alaik. Ada yang kami kisahkan namanya. Kami tidak tahu namanya. Kami ceritakan sejarah hidupnya. Tapi ada juga yang tidak kami ceritakan dalam Quran, kata Quran. Di antaranya yang ini namanya Nabi Syam'un dalam tafsir. Berkatalah orang Bani Israel. Waktu itu Bani Israel datang kepada seorang nabi ini, Nabi Syam'un. Wahai Nabi, tolong tunjukkan kepada kami untuk seorang pemimpin, pilihkan agar kami berperang melawan Jalut. Nah, itu ceritanya begini. Jalut adalah orang yang badannya besar kayak raksasa, badannya besar, tinggi, kuat. Jalut itu kayak raksasa, besar, tinggi, Jalut itu. Kami ini kalau berperang tidak ada yang memotivasi, tidak ada yang menggerakkan, tidak ada yang ibarat mesin penggerak dan kaki, kecuali harus ada pemimpin. Jadi Pak, sebenarnya itulah kenapa dulu para pahlawan kita diasingkan, ya. Para pahlawan itu dulu kan diasingkan oleh Belanda. Dengan dia diasingkan, hilang kan kekuatan apa namanya rakyat ini. Nah, emang itulah kira-kira butuh tokoh, butuh pemimpin yang bisa menunjuk motivasi, menguatkan masyarakat rakyat sehingga dia rela berjuang, berani bergerak. Nah, harus ada pemimpin. Ternyata Belanda ini dulu yang jajah kita tuh, yang banyak apa namanya pahlawan-pahlawan kita tuh diasingkan agar berpisah dengan umatnya, berpisah dengan rakyatnya. Kalau kita pemimpin tidak kata lagi yang gerakkan, mudah menghancurkannya. Itulah dulu Belanda tuh. Salah satu di antaranya Sultan Mahmud Badaruddin II. Jadi ini balik ke sana lanjut ceritanya. Sultan Mahmud Badaruddin II itu kuburannya ada di Ternate, Pak. Kuburan Sultan Mahmud itu ada di Ternate, jauh Pak. Dari sini benek 2 kali naik pesawat. Aku karena tahu tuh kemarin waktu MTQ nasional, kami ziarah ke makam Sultan Mahmud Badaruddin II di Ternate itu. Ya, Maluku Utara ya. Ziarah ke sana. Oh, ternyata di situ makam khusus, makam keturunan sultan, ada penasehatnya, ada anak mantunya, keturunan-keturunannya. Sebelahnya ada penasehatnya, seorang habib. Sikok tempatnya, kuburan yang Palembang galau. Berarti dulu banyak yang dibawa pakai kapal oleh Belanda ini, yang ngiringi Sultan Mahmud Badaruddin II ini banyak. Ketika pergi, tidak ketik lagi di Palembang, tidak ada kekuatan.
mak rakyat. Ndak kata yang merakit, ndak kata yang memotivasi, ndak kata yang menjadi orang yang mendorong. Lemah umat. Nah, seperti itulah Belanda dulu make. Nah, kata dalam tafsir ini, kami perlu seorang pemimpin yang pacak gerakkan kami untuk mempengaruhi, motivasi, menguatkan sehingga kami bisa berani melawan itu. Sebenarnya dulu sudah dipilihkan oleh Raja Samun ini, yaitu namanya Talut. Bahasa Arabnya Talut, bahasa kita Talut. Jadi untuk memusuhi Jalut, Talut katanya. Talut memusuhi Jalut dan para pasukannya. Jalut ini seorang laki-laki yang ganas, kasar, bengis, badannya besar, kayak raksasa, besarnya lebih besar tinggi. Salah satu keistimewaan yang Allah tunjukkan kepada musuh Allah ini waktu itu, Jalut itu bedak besar, tinggi, besarnya badannya. Tapi orang Bani Israel tidak takut sebenarnya, asal mereka ada yang menunjuk pemimpin. Yang siapa yang bisa berani mengalahkan Jalut itu? Kira-kira itu. Kata Syamun, ini Talut. Tapi mereka tidak setuju. Sebab Talut itu badannya tidak tegap, tidak tinggi, ya, badannya tidak perlu kekar, tidak perlu gagak, buntu. Nah itu, yang terakhir itu yang ditekankan itu. Tidak cocok memimpin ini, kata dia kan, tidak cocok memimpin ini. Jadi yang Yahudi ini, awak bertanya, tapi begitu diunjuk diunjuk jawaban, tidak terima. Awak minta tolong pilihkan, begitu sudah dipilihkan, ditolaknya. Oh Yahudi, yang itu. Tak atik, tak usah terima kasih. Yahudi. Sudah diunjuk tahu, tak nurut. Dari dulu kan, sudah diomong ke masyarakat kendak dia itulah. Kami dah galak Talut ini, versi mereka tak cocok. Karena tidak tampan, tidak gagah. Dan terakhir buntu, bukan orang kaya. Nah itu. Akhirnya apa? Ya, inilah alasannya. Jadi asbabun nuzul itu cerita itu. Maka kata wa qala lahum nabiyuhum yaqulu lahum nabiyuhum inna alamata barakati al-muluk Talut alaikum ayuridallahu alaikum at-tabut. Dalam tafsir dikatakan bahwa kata Nabi Syamun itu ini loh buktinya bahwa dia bisa memimpin kalian. Apa itu? Ayatiyakum at-tabut. Jadi dia bisa mendatangkan tabut. Tabut itu apa? Sejenis peti. Tabut sejenis peti. Peti ayatiyakum at-tabut fihi sakinatun. Di dalam peti itu ada sakinah. Nah, ini beda pendapat ulama. Ada yang menyatakan sakinah itu topeng manusia. Ada yang menyatakan topeng manusia. Ada yang menyatakan semacam kepala monyet. Ada yang menyatakan bahwa tabut ini kayak muka wong yang dibuat kayak kayu, semacam topeng juga. Banyak menafsirkan sakinah ini banyak isinya. Kalau itu dipakai, digunakan segala pun menjadi kuat. Nah ini isi daripada dalam kotak tabut tadi. Wa qala lahum nabiyyun inna ayata mulki ayatiyakumut tabut. Talut bisa mendatangkan tabut. Ternyata tabut ini termasuk salah satu benda pusaka Bani Israel. Setelah meninggalnya Nabi Musa, mereka memiliki tabut. Mereka kehilangan yang asli kitab-kitab mereka, tetapi ternyata ada lembaran kitab-kitab mereka itu di dalam tabut, yaitu peti. Yang peti itu benda pusaka mereka. Kemana mereka pergi? Dibawa peti itu. Dibawa peti itu. Sebab peti ini tidak boleh dirampas uang, harus mereka terus membawanya. Nah, di dalam peti itu fihi sakinatun. Banyak sekali penafsiran sakinatun. Tapi kata ulama, sakinah di sini bukan dalam bentuk zahir, tapi dalam bentuk batin. Apa itu? Di dalam tabut itu, kalau kita nengoknya, membuat kita sakinah, tenang hati, bahagia, damai. Tabut itu kotak peti. Kotak peti itu bisa mendatangkan damai, senang, bahagia. Nah, itu dikatakan sakinah itu. Walaupun tafsirannya sakinah itu banyak. Ya. Kemudian wa baqiyah, di dalam tabut itu ada baqiyah. Apa baqiyah itu? Dalam tafsir ini dikatakan baqiyah itu peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Banyak pula pendapat dalam tafsir ini.
Dikatakan yang tafsir ini, Baqiyah itu ada tongkatnya Musa. Baqiyah itu ada tongkatnya Harun. Baqiyah itu baju gamisnya Musa. Baqiyah itu baju gamisnya Harun. Baqiyah itu sendalnya Musa. Baqiyah itu sendalnya Harun. Nah, banyak tafsir di sini. Jadi wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut fi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun. Ada baqiyah, yaitu sisa-sisa peninggalan barang bersejarah. Barang bersejarah itu ya, mimma taraka alu Musa wa alu Harun, barang peninggalan yang dulu ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun. Tahmiluhul malaikah, yang diantarkan, dibawa oleh malaikat. Dalam tafsir, malaikat bawa tabut itu hilang dulu. Hilang tabut itu, ya. Tabut itu hilang. Sebenarnya bukan hilang, dimbek lagi oleh malaikat. Dimbek lagi oleh malaikat. Jadi memang ketika itu benda-benda ini diselamatkan oleh malaikat. Nah, diunjukkannya ke Tolut, dipilihlah Tolut oleh malaikat. Tahmiluhul malaikah, diunjukkan ke Tolut. Kata Sam'un, kamu kan tidak tahu bahwa selama ini tabut itu ada di Tolut. Oh, terkejut mereka, pembesar-pembesar terkejut. Nah, masih ada punya apa tabut itu, masih ada tabut itu. Masih ada tabut itu ternyata. Ada Tolut yang megang. Berarti cocok jadi pemimpin. Dia memiliki keistimewaan, apa itu? Memiliki tabut. Imam kita memiliki keistimewaan, memiliki hafalan Quran. Nah, itu kan ada namanya tabut, itu tabut yang diunjukkan oleh Allah melalui malaikat. Seseorang yang memimpin wajib punya kelebihan. Nah, itu maksudnya. Seorang yang ingin memimpin, seseorang yang ingin mengendalikan yang lain, seorang yang ingin mempengaruhi, menggerakkan orang, wajib punya pengaruh. Wajib yang ini punya kelebihan. Agar kelebihan dia ini pacak dijadikan penilaian. Kalau dia ada kelebihan sama sekali, sama berarti dengan uang masyarakat umum. Imam harus punya kelebihan dibandingkan makmum. Maka itu tidak kata pemilihan makmum. Yang ada pemilihan imam. Benda salah dipilih. Yang dipilih itu imam kan, seleksi. Maka imam harus lebih selektif daripada makmum. Walaupun begitu imam berat resikonya, Pak. Lemah lagi di makmum sebenarnya. Imam itu berat resikonya. Kalau seandainya imam itu batal, makmum tidak batal, imam yang batal, makmum tidak. Misalnya, imam buang angin dia, buang angin. Misalnya, imam yang batal, makmum tidak. Cuma kalau makmum ngomong, nah imam kentut, nah batal yang ngomong ini. Kalau dia gara-gara ngomong gitu ya betul. Tidak ngomong, kalau dibawa-bawa ini, dirasakan ini bawa-bawa tadi kan tidak. Paling dia memberitahu itu lah. Itu tidak batal. Kalau makmum tidak ada urusan, imam yang ada urusan. Nah, kita ini imam resiko besar, berebut nak jadi imam. Padahal resikonya besar. Bukan main imam, apalagi zaman sekarang yang kita terawih, imam para penghafal Quran harus mengingatkan. Sudah ini suruh apa lagi, sudah ini ayat apa lagi ya, panjang. Bukan main kalau kami imam, bukan main. Ditambah lagi budak kecil ribut di belakang. Nah, kita apa lagi sudah itu. Nambah itu. Cuma kita hebatnya imam-imam ini tidak pernah ribut, tidak pernah marah. Kamu nak ribut-ribut lah, aku terus macam pokoknya. Cuma perjuangan begitu. Akhirnya pas baca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu tak bisa ngomong. Mana lah ujungnya tak ketemu. Wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'buduna ma a'bud. Kemana ujungnya? Makmum kesal banget. Oh, lakin gelah, lakin. Ini lakin dinikum ya liadin. Imamnya sampai senangnya oleh. Makasih saya. Oh, kata makmum belakang biasa bro, lanjut. Itu. Ya di sebelahnya ngomong. Hebatnya kamu pacak nunjuk tahu imam. Oh, kata sebelahnya. Ya, ngomong hebat ini. Itu pacak nunjuk tahu imam. Kata sebelah lagi.
dia tuh belajar, makanya pacak yang dia tahu imam. Kalau dia tidak belajar, tidak pacak yang dia tahu imam. Yang sebelah lagi ngomong, aku nak belajar pula kalau cak itu, biar pacak negur imam. Dah kata sebelah lagi, kenapa kamu ni ngomong batal ini? Kata sebelah lagi, tidak ngomong indah, dia tidak tahu. Kalau dia tahu, babut tampun imam itu. Yang sebelah lagi, benar juga. Saling ini dia. Oh sebelah lagi ngomong, tapi kamu tu masih ngomong, apa kamu itu? Oh, paling pojok itu, untung aku dewek yang tidak ngomong. Tahu kalau bukan mudah, berebut nak jadi pemimpin. Padahal harus memiliki kemampuan. Apa kemampuan? Dia memiliki keistimewaan yang tidak biasa dimiliki oleh orang lain. Imam harus lebih fasih daripada makmum. Ada cerita kiai. Cerita kiai dia sebut namanya. Ustadz kata, jadi kami ini waktu pergi ke daerah di luar kota kata dia, pas masuk waktu zuhur, kata kiai galo, ustadz galo, ndak ngerti galak jadi imam. Kiai galo, ustadz galo ini merasa sama kan, merasa ya kamu lebih layak, oh enggak kamu lebih layak, sama ustadz kiai galo. Jadi nak dulukan yang kawannya waktu di luar kota, ada yang lima ustadz galo ini. Akhirnya kalau lama bertungguan, komat dah sudah, yang biasa baju agak sedikit ada cak koyak-koyak itu kan, segala apa ni sepan cak lusuh cak itu. Dah ketika imam dah terkeruan baca Fatihah di maghrib itu, Fatihah dah terkeruan, bacanya dah terkeruan. Selesai itu habis salat assalamualaikum langsung keluar dia. Saling tolonglah para ustaz tadi. Memang tahu tadi kita imamnya daripada bacaan tidak terkeruan. Akhirnya ada suka warga penduduk yang tinggal di sana. Pak, mohon bawa. Pacaknya bapak ini dari penampilannya kiai galau, ustaz galau. Iya pak, ini ustaz ini. No, ngapa dah atik kamu jadi imam? Ya, menghargai sesama ustaz tadi kan. Kemudian siapa tahu ada uang mungkin di sini yang dia memang imam waktu sini. Terus siapa pak yang tadi? Yang imam kami tadi? Itu tukang parkir. Itu karena kamu dah lambat ni ya, saling menyindir orang. Dia imammu. Oh, bentar tadi kamu pak imammu bacaan tak tegur segala apa. Jadi harus ada selektif. Kalau kita tak kata kelebihan, tak usah. Kalau ada kelebihan, karena pemimpin itu wajib memiliki kelebihan. Nah, jadi ayat ini ya sebagai tanda Talut dia memiliki kelebihan. Cerita tentang ini Bapak Ibu berkaitan dengan Nabi Daud cerita ini. Sebab ketika Talut jadi raja, dia memimpin perang, yang membunuh Jalut bukan Talut ternyata, tapi Daud muda sebelum dia menjadi raja. Daud yang masih muda. Dan dalam tafsir dikatakan ternyata Daud, tapi itu kajian tafsir selanjutnya. Ternyata Daud membunuhnya bukan dengan pedang, tapi malah dengan ketapel ya. Ketapel yang maki batu, tapi dia membaca ayat, dia membaca kalimat, sehingga kena maki ketapel deh. Heran gak orang bahwa ada buang kecil ini yang bisa membunuh Jalut yang raksasa itu, diunjuk penghargaan oleh Talut. Ini Daud sebelum menjadi raja. Jadi dulu kisahnya, setiap nabi yang akan menjadi nabi, jadi rasul, pasti ada kejadian yang luar biasa dulu yang menemani calon nabi ini. Jadi tidak serta-merta jadi nabi, pasti ada kejadian yang luar biasa ya. Namun irhas kata ulama, sesuatu yang kejadian yang menimpa atau peristiwa yang terjadi pada diri seseorang yang bakal dia jadi nabi. Nabi Muhammad apa contoh? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ada juga keistimewaan. Waktu itu diajak berdagang oleh mamanya Abu Thalib, berdagang ke negeri Syam. Dari Mekah ke Syam itu jauh ya, sebab Syam itu sekarang namanya Yordania, Suria, Palestina. Sekarang daerah Syam itu kan banyak negara. Dulu mereka nyebut Syam. Nah, sekarang kalau nyebut Syam itu sudah banyak negara di situ, di Syam. Di situ ada Palestina, ada Yordania, ada Suria. Dulu Rasul masih muda,
masih bujang, diajak berdagang oleh mamangnya Abu Thalib. Ketika itu dalam perjalanan dia dinaungi oleh awan, sehingga Nabi tidak kepanasan. Selama perjalanan, ketika sampai, ketika berdagang, tidak perlu nak masang tenda, karena ada awan yang naunginya sehingga tidak kepanasan. Bahkan ada satu pohon ketika Nabi beristirahat, pohon itu tiba-tiba namanya pohon sahabi ya. Nah, jadi kalau tidak salah namanya pohon sahabi. Ada sebuah pohon di daerah Yordan kalau tidak salah, pohon itu seolah-olah naungi Nabi. Masih ada pohon itu, silakan searching itu. Masih ada. Kalau tidak salah pohon sahabi namanya. Jadi pohon ini naungi Nabi sehingga Nabi ketika dia bersandar tidak panas karena pohon itu seolah-olah yang menjuntaikan akar-akarnya besar. Pohon itu masih ada sekarang, dijadikan wisata di pagar kiri kanannya masih ada dijadikan wisata. Nah, peninggalan dulu dijadikan wisata yang berkaitan dengan Rasulullah, sejarah agar menjadi pelajaran. Hanya saja di Saudi Arabia banyak dihancurkan, banyak kisah-kisah peninggalan zaman Nabi dihancurkan. Padahal kalau menurut tafsir ayat ini, boleh kita melestarikan sejarah, boleh kita melestarikan sisa-sisa sejarah. Untuk apa? Untuk pelajaran bagi yang akan datang. Inna fi dzalika la'ayatan lakum, untuk jadi pelajaran. Cuma di Saudi Arabia sekarang memang sudah banyak dihancurkan, Pak. Alasan mereka takut kalau syirik. Padahal banyak peninggalan Nabi kan hidup di sana, ya. Tapi di Mekah, di Madinah itu banyak dihancurkan bekas-bekas sejarah peninggalan Rasul dengan alasan takut syirik dan lain sebagainya. Padahal itu kalau di kita Indonesia ini jadi cagar budaya, jadi uang banyak wisata, banyak mendatangkan wisatawan, jadi pemasukan. Tapi mereka ternyata berpikir lain, mereka hancurkan. Banyaknya bukti-bukti sejarah Nabi dulu yang hancur ya, yang dihancurkan karena merasa takut kalau kita ini berbuat syirik ya. Tapi ada juga pembenaran mereka tuh. Apa alasan mereka pembenaran mereka? Buktinya katanya tidak usah nak sejarah itu. Kiswah, tahu kiswah? Kiswah itu kelambi Ka'bah. Kiswah banyak digunting kiswah. Digunting ya. Kelambu Ka'bah itu kan digunting. Makanya kalau sudah ini mereka gulung itu. Sekarang kalau kita ini langsung mereka gulung ke pucuk. Jadi kalau yang nak cium itu batu ya kan. Kalau dulu langsung dengan kiswahnya. Nah, cuma karena banyak digunting-gunting uang kelambu Ka'bah. Itu juga alasan mereka sehingga yang ini baru dijadikan cak itu, apalagi sejarah Nabi. Nah, itu juga alasan mereka tuh. Jadi kita ini kadang-kadang banyak yang cak itu. Uang Arab itu diawasinya. Nah, banyak orang Indonesia kata dia, selfie di Ka'bah tuh. Dia itu berdoa ini. Padahal Ka'bah di belakang. Kata orang Arab itu, tak cocok dia budak ini kan. Banyak budak, cuma ada juga budak umur 50 tahun juga. Berdoa ini minta foto kawannya, padahal Ka'bah di belakang. Masa orang Arab itu berdoa itu ke Ka'bah, bukan membelakang Ka'bah. Cuma ini selfie ini untuk tadi itu. Untuk dalam rangka dokumentasi. Nah, itu yang dia marah itu mana ini katanya. Jadi ayat ini inna fi dzalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin, jadi pelajaran bagi orang-orang Bani Israel. Akhirnya mereka nurut dengan nabi mereka, dijadikanlah Talut sebagai pemimpin mereka karena Talut memiliki benda pusaka peninggalan Nabi Musa. Di antara isinya tadi banyak tafsiran pendapatnya. Ada juga isinya lauh. Arti lauh itu lembaran-lembaran Ten Commandment, lembaran-lembaran mushaf kalau kita tuh, lembaran-lembaran tentang isi daripada kitab-kitab agama mereka yang dahulu. Jadi apa hikmahnya, apa tarbiyahnya, apa tarbawinya? Tarbiyahnya adalah boleh kita memegang benda pusaka untuk menimbulkan ketenangan. Oleh ulama, benda pusaka itu tidak dikeramatkan, tetapi hanya untuk menimbulkan ketenangan. Apa contohnya, Pak? Untuk kita di Indonesia, di Palembang ini.
foto album lamo, foto yai, foto nyai, foto budak kecil, buat kita yang masih kecil dulu. Pas dibuka lagi, ini nah, mbak kamu dulu, emak kamu dulu, waktu kecilnya, oh lucunya. Nah, ini menjadi tabu, menjadi sesuatu yang tenang hati. Nah, ini boleh. Nah, tafsirnya seperti itu. Hal-hal kenangan-kenangan lama yang diabadikan untuk pelajaran bagi orang sesedangnya boleh. Aku dulu pernah ke Mekah, pernah umroh, pernah haji, misalnya kan. Ini nah foto kami dulu. Nah, bapak ini rombongan aku dulu. Ini. Nah, tapi sekarang meninggal. Jadi pelajaran. Ternyata boleh. Asal mendatangkan ketenangan dan tidak untuk mengkultuskan. Boleh ternyata hal-hal yang bersifat dianggap membuat kita tenang, kenangan-kenangan. Ya, dulu kan kita mungkin ada foto mak kita masih kecil, bapak kita masih kecil kan ada kan? Atau kita foto-foto anak kita, nah, yang ada anak yang belum baca dia cerita, kawin lagi belum, nikah lagi belum, udah baca cerita. Yang kita sudah ada tuh, masa gitu kan? Ya yang belum, antara dia belum kan? Iya, nah kita ini kan anak-anak kita yang masih kecil kan, ada kan? Tahu? Ada albumnya kan? Kaget dia sudah besar, atau dia juga sudah ada anak lagi. Ini loh foto bapak kamu dulu, baca cerita. Yang sudah nikah. Ayo, yang belum baca ada begitu. Paling itu yang lain dia. Ini malas kita. Memang itu kita bayar terang. Ini gaya kamu dulu. Wah, rupanya kayak ini waktu kecil dulu. Nah, kan seneng anak-anak keturunan setelahnya. Nah, boleh. Berarti sebenarnya orang-orang Arab Saudi itu boleh kalau dia masih melestarikan apa namanya? Bekas-bekas peninggalan sejarah Nabi boleh. Justru ketika orang banyak datang, orang diantaranya salah satu diantaranya selain ibadah, nak nyengok itu juga kan bekas-bekas peninggalan. Nah sekarang yang masih jelas dengan tempat Nabi dilahirkan. Nah itu tidak jauh dari Ka'bah, tidak jauh dari Masjidil Haram. Itu ada tempat Nabi masih ada tuh, tidak berani mereka mengungkarnya masih ada. Cuma dijadikan tempat pustakaan. Nah, seperti itu. Masih ada sekarang peninggalan. Jadi kalau orang umroh, haji itu masih ada tuh. Boleh sebenarnya hal-hal yang asal dia menimbulkan ketenangan. Oh, tenang datang kan kalau orang wisata, nengok itu senang, berarti menimbulkan ketenangan. Cuma tadi tidak boleh dikultuskan, tidak boleh disyirikkan. Kuburan-kuburan misalnya kan, kalau membuat kita tenang, nah yai kita dulu segala apa boleh. Buktinya sampai sekarang Ahlul Quran dari zaman Ustaz Nawawi Al-Hafidh dulu sampai sekarang diteruskan oleh anak-anak beliau, oleh para murid-murid beliau sampai sekarang terus ziarah ke kubur-kubur para ulama-ulama sebelum Ramadan datang. Nah, kemarin ziarah ke kuburan Ustaz Kiai Haji apa namanya itu Sazili Mustafa, Kiai Rashid Abdul Rashid Siddiq, Ustaz Nawawi. Kalau itu tidak kate hilang sama sekali habis. Kemana kita nak ziarahnya? Padahal arti ziarah itu ke tempatnya. Itu makna ziarah. Kalau bukan ke tempatnya dari rumah berarti nyebutnya. Karena kita ke tempatnya, maka disebut ziarah. Berkunjung ke tempatnya. Kalau sekedar di rumah, Ustaz sama baik, memang sama baik baca Fatihah sama baik sampai. Cuma kalau kita nyengok nian pusaranya, kuburannya beda, ada hal-hal yang terasa dalam ada seperti itu. Jadi ini tafsir kita hanya satu ayat Ustaz, satu ayat surah Al-Baqarah ayat 248. Insyaallah bulan depan ya kita teruskan lagi 249 mudah-mudahan ya. Kita diberikan kesehatan oleh Allah. Sudah jam 6 lewat, yang nak bertanya kami persilakan. Kalau tidak ada saya cukupkan. Nah, itu. Yang nak nanya boleh. Yang tidak nanya juga lebih boleh lagi. Cukupkan ya. Soal foto tadi. Ada yang pendapat kawan-kawan sebelah itu. Foto itu tidak boleh dipajang. Ya. Termasuk foto kita keluarga itu tidak boleh. Itu haram. Ya. Ya, nah ini pertanyaan bagus dari Ustaz Fahrudin. Kawan-kawan kita yang di sebelah itu, di sebelah. Kawan-kawan kita di sebelah itu yang sedikit-sedikit haram, sedikit bid'ah itu ya, yang ngomong ke haram nempel foto, ada kan? Haram nempel foto, Allah kebanyakannya berdosa gitu. Kalau kita ke rumah kawan-kawan kita yang hadir itu, nambah banyak malah foto-foto hadir gitu ya. Allah kebanyak dosa kita ini nempel-nempel foto tidak boleh haram.
Ya, sebab katanya apa tadi? Macam-macam alasannya kan, itu dianggap berhala, kata macam-macam alasan dia. Dijawab oleh ulama mereka dewek, ya, ulama mereka dewek, ulama yang sering dijadikan rujukan oleh mereka dewek, oleh orang yang sebelah ini, ya, nama kitabnya Al-Fatawa, ya, ulama mereka dewek, jawabnya boleh memajang foto itu karena foto itu bukan berhala. Foto itu tidak memiliki bayangan. Kalau kita center kan, tidak katik bayangannya. Foto itu tidak berbentuk berhala yang memiliki bayangan. Dia hanya sekedar gambar. Jadi tapi gambar juga tidak boleh mengandung unsur maksiat. Gambar terbuka kalau tidak boleh juga. Cuma kan ini banyak kita nempel gambar-gambar kiai kita, ulama kita, orang tua kita misalnya kan, boleh. Itu bukan berhala. Itu bukan berhala. Lah, kalau mereka sekarang ngomong kan tidak boleh, gimana kalau kita umroh haji di hotel itu, tempat kita nginap itu, ya berderet, apa namanya, raja-raja Arab itu berderet, dan wajib mereka nempel. Kalau sekarang hotel sekarang di Arab Saudi itu sekarang ini wajib menempelkan 2 ekor foto. Kalau pada rajanya sih kok Raja Salman, tapi sebelah Raja Salman itu wajib menempelkan foto MBS, Muhammad bin Salman, anaknya yang sekarang, MBS yang terkenal sekarang ini. Kok malah foto, padahal rajanya sih kok terbaru 2 foto. Kalau tidak nempel 2 foto tuh saro tuh, yang punya hotel tuh ya saro. Lah, tidak kenapa kita ulama kita, nempel ke ulama kita, kiai kita, orang tua kita, tidak boleh. Sebentar di Arab Saudi dewek, yang tempat mereka banyak belajar itu, segala hotel, rumah nempel ke apa namanya, foto-foto raja, pangeran, segala apa. Nah itu jadi itu bukan berhala, bukan berhala, karena dia tidak berbentuk, dia tidak ada bentuk anunya, apa namanya, ekornya, tidak ada bentuk tangannya, itu foto gambar, dan itu bukan berhala. Ini jawabannya seperti itu, ya. Jadi kalau mereka mengatakan haram, foto-foto itu di Arab Saudi itu haram galau itu berarti, karena setiap hotel itu wajib nempel ke, bahkan ada hotel yang dia nempel ke raja-raja Arab Saudi itu dari tahun berapa dia tuh. Jadi kita tahu. Nah, tidak ada itu tidak dibahasnya. Pas giliran di sini baru dia bahas yang kita. Jadi ngurusi kita, sementara di sana deh lagi boleh banyak nempel kan foto-foto raja itu kan. Foto-foto raja di hotel itu ada yang nempelkan foto-foto Ka'bah dari tahun sekian. Apa tidak boleh? Nah, kalau mereka menerjemahkannya itu berhala, maka kata ulama dalam kitab fatwa itu bukan berhala itu. Sehingga boleh. Itu Pak jawabannya. Masih ada? Habis? Nah, habis ya? Habis? Nah, sudah. Itu ya Ustaz. Mudah-mudahan ada faedahnya, dan kita berharap kita istiqomah ya. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam beribadah ini, dan kita berharap dipilih oleh Allah untuk mensiarkan di bulan Ramadan. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaat, ada faedahnya. Kepada Allah kami mohon ampun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bi hurmatil majlis ta'lim wa dafa'na al-ghala bi hurmatil majlis ta'lim, warhamna wa iyyana min ahli al-khair bi hurmatil majlis ta'lim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.